Kalian suara duk-duk-duk itu suara apa sebelumnya? Itulah suara duk-duk yang sebelumnya pernah si Ana dengar, Wak. Ternyata suara duk-duk yang dia dengar waktu itu adalah suara pocong. Pocong tuh lagi ngapain? Aduh, ya Allah, jendela lagi depan aku. Dan gak cuma itu aja, Wak. Bahkan anak ini pernah melihat kuntilanak jalannya merangkak. Kan? Tapi bukan merangkak gini, kayang. Merangkak kayang tuh kalian kan? Dari depan kelasnya terus masuk deh ke tempat ujian simulasi tuh. Nah, tapi anehnya, Wak, yang mengalami kejadian-kejadian horor tuh cuman si Ana aja. Teman-teman yang lain tinggal di asrama tuh gak pernah diganggu-ganggu kayak gitu. Gak ada sama sekali. Ada mayem aja mereka, tidak ada satupun orang bercerita, "Iya, aku barusan diliatin pocong, aku barusan diliatin kuntilanak kayang." Gak ada. Dan kejadian-kejadian horor ini, Wak, terjadi selama berbulan-bulan di Ana. Hal inilah yang akhirnya membuat Ana apa? Stres, jadi jarang tidur. Ana pun jadi sering pingsan waktu lagi sekolah, Wak, karena kecapean. Bahkan berat badan aku turun sampai 8 kilo Nadia. Nah, di titik itu Ana tuh pengen kali cerita sama keluarganya, sama bundanya terutama, tapi ya Ana jadi takut lah nanti kalau misalnya aku kasih tahu, mamaku jadi khawatir pula, disuruh pula aku nggak usah lanjutin sekolah pramugari ini kan. Padahal udah tanggung kali nih, bentar lagi udah mau ujian nih, abis itu training. Makanya itulah akhirnya Ana pun simpan sendiri cerita itu, Wak. Nah, sampai akhirnya ada suatu kejadian yang cukup bikin heboh satu kampus dan bahkan sampai bawa-bawa pihak kepolisian, Wak. Ya, ini puncaknya nih. Jadi ceritanya, pada suatu waktu anak ini akan bisa mendapatkan izin training kalau dia sudah mengikuti ujian simulasi, Wak. Dan di hari itu adalah jadwal ujian simulasi berikutnya. Nah, anak pun siap-siap lah kan, dia bergegas ganti baju seragam buat simulasi itu. Nah, pada saat berada di ruang ganti baju, ya mereka siap-siap lah kan. Ada yang lagi pakai seragam, ada yang lagi benerin seragamnya, ada yang lagi nyisir rambut. Dan nyisir rambut ini siapa? Ana. Nah, waktu lagi asik sisir rambut ini, Wak, dari cermin Ana melihat ada sosok kuntilanak yang waktu dia tengok lagi meluk si Via dari belakang tuh, ada lagi di cermin tuh. Tapi waktu itu dia udah nggak meluk kawan Ana yang lain, Wak. Si sosok kuntilanak ini lagi berjalan pincang sambil nyeret kaki kanannya, dan sosok itu terus berjalan, Wak, menuju si Ana. Ana nengok dia dari cermin, entu ya teriak histeris lagi si Ana kan. Nah, teman-teman Ana yang dengar si Ana berteriak histeris lagi tuh nanya lagi, Ana kok kenapa? Ana kok kenapa? Gitu sambil nepuk-nepuk pipinya si Ana, Wak. Tapi waktu itu Ana betul-betul kayak teriak masih histeris gitu loh, Wak. Dia berusaha kayak nutupin mukanya. Nah, kenapa si Ana nih tiba-tiba nutupin mukanya? Karena kalian tahu, Wak, yang Ana lihat dan Ana rasakan pada saat itu adalah kuntilanak tuh udahlah dia mendekat ke si Ana, dia lanjut lagi nih kayak mencoba mencakar-cakar mukanya si Ana. Dan itu betulan kayak kerasa perih langsung gitu loh, Nat, mukaku. Makanya aku histeris sekali nangis aku sambil nutupin muka aku tuh. Dan waktu itu badan aku tuh nge-freeze kayak nggak bisa. Aku tuh macam betulan kayak dipeluk sama si kuntilanak itu. Dengan sekuat tenaga aku kayak gimana caranya aku nih bisa bergerak lagi kan. Ana baca doa dalam hati, dia berusaha sekuat tenaga untuk ngilangin tekanan dari si kuntilanak itu. Sampai akhirnya waktu dia buka mata, badannya udah bisa digerakin, Wak. Dan kuntilanak itu kalian tahu, tinggi dia kayak ninggalin Ana tuh sah gitu kan. Nah, mendapat kesempatan ini Ana langsung bergegas lari keluar ruangan, nggak dipedulikannya lagi kawan-kawannya tuh. Dia lari keluar, dia turun dari ruang ganti pakaian, langsung dia berlari keluar kampus. Udah gak peduli lagi aku sama ujian simulasi aku waktu itu, Nadia. Berlari aja aku sekuat tenaga, aku mau ninggalin itu kampus. Nah, pada saat berlari ini Ana juga dengar, Wak, suara kawan-kawannya manggil si Ana dari belakang, mencoba buat ngejar si Ana. Gak aku pedulikan, Nadia. Yang ada di pikiran aku hanyalah aku pengen pulang. Aku mau ketemu bunda aku takut di sini, aku pengen pulang pokoknya. Terus, Wak, Ana berlari itu kan, kabur dia berlari gitu menjauhi gedung itu kan. Dan saking paniknya Ana nih berlari, dia gak nengok kiri kanan, keserempet mobil, Wak, di perempatan, jatuh. Berdarah itu, tangan aku lecet, pipis aku pula, pelipis aku luka. Sampai sempat itu dibantu sama polisi, Wak, buat kayak ngindarin kemacetan gitu lah. Karena Ana tengah-tengah jalan waktu keserempet tuh. Dan waktu kejatuh itu samar-samar juga Ana masih mendengar suara histeris kawan-kawannya yang ternyata juga ngejar Ana sampai ke situ. Dan sampai keserempet kayak gitu, Wak, Ana pun masih nggak peduli. Dia tetap mau pulang, tetap lari lagi, Wak. Dia melanjutkan perjalanannya balik ke rumah. Saking udah kayak betul-betul takut, nggak mau balik lagi ke kampus. Bercampur juga rasa panik dia ya kan. Udah nggak peduli lagi dia sama badannya, Wak. Tetap lari ya. Tetap lari. Kawannya pun ngejar lagi. Jadi kayak kejar-kejaran mereka ini, Wak. Nah, sampailah di titik si Ana ini kayak udah ngerasa, oh, aku udah cukup nih jauh dari kampus nih kan. Ana coba lagi nengok ke belakang, Wak. Ternyata itulah dosennya, kawan-kawannya, bahkan polisi yang tadi bantuin dia waktu keserempet tuh, Wak, ikutan juga masih ngejar dia dari belakang. Dan yang bikin kesalnya lagi, Nadia, aku udah berlari sejauh itu, udah ketabrak, aku masih juga aku tetap berlari ya kan. Kuntilanak yang nyakar-nyakar muka aku tuh ikutan terbang gitu loh di belakang ngejar aku, Nadia. Nengok itu Ana pun makin kencang lagi lah larinya kan, Wak. Dan sampai akhirnya Ana sampailah itu di rumahnya, Wak. Dia langsung gedor-gedor pintu, bunda buka
kata. Gak lama kemudian bundanya pun buka pintu, dia tengok anak semata wayangnya nih luka-luka. Kok kenapa nak? Kok bisa lecet-lecet kayak gini? Kenapa? Ada apa? Masuk. Kok cepat ibu obatin kata. Dan pada saat bunda anak ini ingin mencoba mengobati anaknya sambil mengambil kotak obat-obatan, wah disitulah dosennya, kawan-kawannya sama plus polisi yang bantu anak tadi nyampe juga di rumah si Ana. Nah di saat itu dosen Ana mencoba menjelaskan sama bundanya kan, maaf ini ibu, Ana tiba-tiba saja lari dari kampus. Kami nggak tahu alasannya apa ibu, makanya kami kejar dia ke sini, kata bu dosen. Nah dari situlah baru si Ana ini menceritakan semuanya ke bundanya, ke dosennya, apa alasan aku ini berlari kabur dari kampus. Mendengar hal itu bunda Ana langsung nangis, wah rasanya kayak kesel kali mamaku sama kejadian itu Nadia. Tapi mau kayak gimana? Mau kesal ke siapa? Wujud tuh nggak ternampak ya kan. Akhirnya setelah itu Ana cuma disuruh istirahat aja. Udah kamu kami liburkan dulu ya selama 2 hari. Nanti hari ketiga kamu udah boleh masuk kembali kata gitu. Tapi bablas Nadia, aku libur seminggu gitu, nggak mau aku masuk. Karena kondisi aku juga masih ngedrop kali gitu kata si Ana. Dah libur deh 1 minggu tuh. Setelah kejar-kejaran sama kawan-kawannya, setelah keserempet gegara dikejar sama kuntilanak tuh. Nah pada saat Ana lagi istirahat di rumah, wah ayahnya dan juga beberapa saudara-saudaranya yang lain akhirnya juga tahu nih kondisinya si Ana dan apa yang sudah menimpa Ana kan. Nah salah satu tantenya Ana ini menyarankan Ana untuk diobati sama temennya. Temennya ini kita sebut aja Om Gondrong ya. Nah Om Gondrong ini tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah wah. Dan tuh akhirnya si Ana ini didoain dan diobatin lewat telepon. Karena kan memang Ana di Bali kan. Si Om ini di Jawa Tengah. Nah waktu itu si Om Gondrong ini minta si Ana coba kamu mandi kembang dan kamu siapkan juga sesajen kayak kopi, teh sama bubur merah putih katanya. Udah lah tuh kayak diobat-obatin jauh gitu lah sama Om Gondrong ini kan. Nah, setelah selesai diobati, Om Gondrong ini menyampaikan ke orang tuanya, Ana bilang gini, anakmu ini digangguin sama temannya. Temannya ini iri sama anakmu karena dia lebih cantik, banyak juga teman-temannya, dan ujiannya juga lancar-lancar aja. Makanya si kawan ini minta bantuan sama setan buat bisa bikin muka anak kau tuh hancur. Biar nggak ada lagi yang senang sama anakmu. Gitu kata Om Gondrong, Wak. Dan kata Ana, Wak, memang setelah kejadian itu, cakar-cakar di muka Ana tuh jadi kayak merah-merah gitu loh, banyak lecetnya. Kayak betulan habis dicakar orang, Wak. Nah, tapi syukur ya setelah diobati pun luka-lukanya Ana ini bisa hilang. Nah, setelah itu Om Gondrong ini sempat nanya nih sama Ana, Ana, apa kamu pernah melihat sesuatu yang aneh dari teman kamu? Katanya. Enggak sih Om, cuma pernah sekali waktu aku pergi ke kamar temanku yang namanya Via. Niat aku tuh mau pinjam charger Om ke sana, tapi pas aku lagi nyari charger, aku lihat ada fotoku sama kawan-kawan, sama 3 kawan aku lah gitu Om. Nah anehnya di foto itu muka aku tuh bolong-bolong kayak abis ditusuk jarum Om. Cuma waktu itu saya nggak mikir aneh-aneh, ya udah saya tengok foto itu, saya lanjut lagi nyari charger kata. Ketemu charger udah langsung keluar aja, saya ninggalin kamarnya si Via. Nah sesaat setelah Ana bilang kayak gitu, Om Gondrong ini pun langsung lah kayak bisa memahami sesuatu dan kayak ngajak ngobrol bapaknya Ana secara buat mata nih. Dan kalian tahu abis teleponan sama Om Gondrong itu, muka bapaknya ini yang awalnya sedih gitu kan, berubah jadi kayak marah kali, kayak murka kali gitu loh Wak. Bahkan aku ya sampai ketakutan, nah dia belum pernah aku tengok muka bapakku semarah itu katanya. Kenapa Pak? Nggak mau bapak